Hola Mina, di video kali ini saya akan bahas spoiler Black Clover chapter 349. Tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Judul Black Clover chapter 349 adalah Asta versus Sister Lily. Chapter kali ini akan menyajikan pertarungan antara Asta dan pengasuhnya di gereja, yaitu Sister Lily, yang kini sudah menjadi paladin. Kemudian seperti biasa dalam halaman awal setiap chapternya selalu ada catatan editor. Catatan editor kali ini berbunyi, Asta sudah menyelesaikan pelatihannya dan menguasai Z10. Sekarang Sister Lily yang menjadi paladin ada di depannya. Sementara itu panel awal chapter kali ini memperlihatkan Hit yang sedang melihat sosok Asta dari atas. Kemudian dia mengingat dirinya ketika dikalahkan Asta untuk pertama kali di desa Soshi, salah satu desa terpencil di kerajaan Clover. Kejadian itu ada di chapter 9. Dan kini Hit terkejut karena Asta akan menghalanginya lagi untuk kedua kalinya. Tapi saat itu Yosuga datang menghampiri Hit, lalu memberitahu Hit bahwa dia adalah lawannya, karena Yosuga tidak bisa membiarkan pertemuan pria dan wanita terganggu. Setelah itu kita beralih ke Sister Lily dan Asta. Sister Lily bertanya kenapa Asta masih hidup. Asta menjawab bahwa orang-orang di negeri ini telah menyelamatkannya. Lalu Asta bertanya apakah Sister Lily sendiri yang mengirimnya ke negeri ini. Sister Lily mengatakan bahwa dia menyesal mengatakannya, tapi bukan itu masalahnya, karena sebenarnya Sister Lily memang berniat membunuh Asta. Asta mengklaim bahwa hal itu tidak mungkin. Sister Lily yang dia kenal tidak akan mencoba membunuhnya, bahkan ketika dimanipulasi. Lalu Sister Lily mengatakan bahwa dia tidak sedang dimanipulasi. Setelah itu Sister Lily menyerang Asta menggunakan sihir ruangnya. Dia pun mengatakan bahwa mereka tidak ingin Asta hidup. Asta saat itu berhasil menghindari serangan Sister Lily. Lalu Sister Lily pun menggunakan sihir airnya dan melepaskan mantra tinju cinta. Dan saat Asta melihat hal itu, Asta mengingat kembali ketika Sister Lily melakukan hal itu berkali-kali selama masa kecilnya. Saat masa kecilnya itu, Asta selalu terkena mantra sihir tinju cinta Sister Lily. Tapi kali ini Asta berhasil menebas mantra sihir tinju cinta Sister Lily dengan mudah. Kemudian Sister Lily berpikir bahwa mantra perjalanan ruang miliknya yang dipaksakan tidak mungkin bisa digunakan kepada Asta, kecuali Asta tidak bergerak seperti sebelumnya. Sister Lily pun tidak bisa menggunakan dominasi mana suci, karena anti sihir Asta akan menghapusnya. Lalu Sister Lily dengan ramahnya bertanya kepada Asta, kenapa sebelumnya Asta tidak mati saja? Saat itu Sister Lily berpikir harus menggunakan mantra yang lebih kuat untuk melawan Asta. Dia akhirnya menggunakan mantra sihir gabungan antara sihir air dan juga sihir ruang. Mantra sihir itu bernama Kilatan Sachiel. Tapi lagi-lagi Asta bisa dengan mudah menghindari serangan Sister Lily itu. Setelah itu Sister Lily mengingat Asta ketika masih kecil. Lalu dia berteriak bahwa Asta harus mati demi dunia ini. Asta pun berteriak dan menjawab bahwa dia tidak akan membiarkan Sister Lily membunuhnya. Kemudian Sister Lily mengingat juga kejadian sebelum Lucius muncul, di mana dia melihat Asta dewasa yang menyatakan cinta kepadanya dengan tulus. Dan setelah mengingat kenangan itu, akhirnya Sister Lily mengatakan bahwa dia tidak ingin membunuh Asta. Sister Lily terlihat meneteskan air mata saat itu. Asta pun terkejut melihat Sister Lily meneteskan air mata. Kemudian Asta berpikir bahwa persepsi Lucius benar sudah diprioritaskan dan tertanam dalam jiwa para paladin. Tapi Sister Lily tetaplah Sister Lily. Kemudian saat itu Sister Lily terus menyerang Asta secara membabi buta. Tapi Asta bisa menghindari serangan-serangan itu dengan cukup mudah. Lalu Sister Lily berteriak, "Tolong matilah Asta!" Kemudian Asta mengingat momen saat kemunculan Lucius, dan saat dia dikalahkan lalu akan diteleportasi. Asta berpikir bahwa tidak mungkin hal itu semua benar, dan Asta benar-benar tidak akan memaafkan Lucius. Setelah itu Asta maju dan menebas Sister Lily sambil berkata, "Kembalilah ke Sister yang asli." Kemudian kerutan di wajah Sister Lily mulai terlihat menghilang, dan Sister Lily pun terlihat tersenyum. Tapi panel itu mengakhiri chapter 349 kali ini. Seperti biasa di akhir chapter pun ada sebuah catatan editor. Catatan editor kali ini berbunyi, "Kilatan anti sihir yang menyelamatkan orang suci."
Chapter yang cukup singkat, tapi untungnya minggu depan tidak libur, jadi kita bisa langsung mendapatkan lanjutannya. Apakah Sister Lily kembali normal ataukah tidak? Ada beberapa poin yang menarik untuk kita bahas. Pertama, lagi-lagi Tabata membuat penamaan sebuah mantra berdasarkan referensi nyata, terutama dalam sebuah mitologi, cerita rakyat, sejarah, ataupun kepercayaan. Di chapter kali ini kita melihat Sister Lily melepaskan mantra sihir bernama Kilatan Sachiel. Sachiel atau dikenal juga sebagai Zachiel adalah salah satu dari 12 malaikat agung Tuhan, dengan nama dia yang mengandung arti The Cover of God. Sachiel dikaitkan dengan malaikat yang bisa mengendalikan air. Referensi Tabata ini terlihat detail dan sangat tepat sekali. Kita tahu Sister Lily adalah salah satu dari 12 paladin, yang mana paladin ini mengambil referensi juga dari 12 malaikat agung atau 12 murid Yesus yang diutus sebagai rasul. Sister Lily sebagai paladin utama yang mengcover pekerjaan Lucius ketika Lucius tidak bisa melakukan pergerakan. Contohnya saat ini Sister Lily diutus ke Hinokuni untuk menyelesaikan segala masalah. Sister Lily pun pengguna sihir air yang tentunya bisa mengendalikan air. Hal ini sama seperti Sachiel. Jadi bisa dikatakan Sister Lily ini adalah Sachiel itu sendiri. Yang disayangkan di chapter kali ini adalah kita masih belum ditunjukkan kekuatan seperti apa yang dimiliki Yosuga. Tapi di sini Yosuga terlihat cekatan dan cukup pintar, di mana di saat Asta sedang fokus kepada Sister Lily, Yosuga mendatangi Hit yang sedang menatap Asta dari belakang atas. Karena jika tidak didatangi, Hit akan menyerang Asta dan mengganggu pertarungan Asta melawan Sister Lily. Walaupun jika semua itu terjadi, Asta masih bisa mengantisipasinya, tapi akan lebih aman jika Yosuga menghampiri Hit. Sementara itu Fujio sama sekali masih belum terlihat, tapi sepertinya dia sedang menyembuhkan Daizaemon, Komari, dan Jozo yang terluka sangat parah. Selain itu di chapter kali ini pun ada hal menarik yang menjawab pertanyaan kita sebelum-sebelumnya, yaitu tentang sihir jiwa Lucius yang membuat seseorang menjadi paladin. Ternyata terjawab sudah, yang dilakukan Lucius ini bukanlah cuci otak atau manipulasi. Mereka masih memiliki kepribadian yang tersisa. Mereka masih sama seperti sebelumnya. Mereka masih memiliki kenangan dan mengingat semuanya. Dibuktikan dari Hit yang masih mengingat momen di mana dia dikalahkan oleh Asta. Sister Lily pun masih mengingat masa kecil Asta. Bahkan dia meneteskan air mata dan menyatakan bahwa sebenarnya dia tidak ingin membunuh Asta. Selain itu Sister Lily sendiri menyatakan bahwa dia tidak sedang dimanipulasi. Artinya di sini para paladin masih tetap menjadi diri mereka sendiri. Perasaan dan pikiran mereka tetap sama. Hanya saja dalam jiwa mereka tertanam bahwa Lucius itu benar. Jadi di sini seolah-olah mereka memiliki otonomi penuh 99% atau memiliki kapasitas untuk membuat keputusan tanpa diganggu gugat, di mana mereka hanya perlu dan harus mendengarkan satu perintah saja, yaitu dari Lucius. Hal ini bisa saja menjadi bukti teori saya sebelumnya, di mana Sister Lily sebenarnya memang sejak lama menjadi pengikut Lucius, di mana dia diutus ke gereja untuk mengawasi Asta hingga Asta dewasa, lalu mengalahkan Lucifero. Tapi pertanyaannya sekarang, dengan tebasan itu apakah Sister Lily akan kembali menjadi Sister Lily normal seperti dulu? Ataukah itu hanya menghilangkan kekuatan paladinnya saja? Saya pribadi berpikir apa yang dilakukan Asta dengan tebasannya itu hanya menghilangkan atau membatalkan bentuk paladinnya saja, sama seperti Yerul sebelumnya. Sementara jiwa dan pemikiran Sister Lily seharusnya masih sama. Tapi bagaimana menurut kalian? Apakah Sister Lily akan menjadi manusia kembali? Silahkan tulis dan diskusikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, mungkin cukup sekian spoiler Black Clover chapter 349 kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di channel ini. Dan jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share videonya. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi saat kami upload video terbaru. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.